Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasor Ramadan Nizar dengan NPM 333-42480. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari makalah ini. Latar belakang dari perancangan reaktor ini berawal dari perkembangan industri baterai lithium ion yang saat ini semakin pesat. Hal ini dipicu oleh meningkatnya penggunaan kendaraan listrik dan kebutuhan penyimpanan energi terbarukan. Salah satu bahan baku penting untuk pembuatan katoda baterai NMC adalah mangan sulfat monohidrat. Sebenarnya, di Indonesia memiliki cadangan biji mangan yang cukup melimpah dan tersebar di berbagai daerah, seperti di NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Namun, pemanfaatannya masih didominasi dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambahannya belum optimal. Oleh karena itu, biji mangan perlu diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Salah satunya MnSO4 H2O. Pada penelitian ini dipilih proses hidrometalurgi menggunakan pelindian dengan asam sulfat karena prosesnya membutuhkan energi yang lebih rendah, memiliki recovery logam yang tinggi, dan menghasilkan dampak lingkungan yang lebih kecil dibandingkan proses pirometalurgi. Agar proses pelindian tersebut berjalan secara efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas, diperlukan perancangan reaktor yang tepat. Itulah yang menjadi fokus utama pada penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan persamaan reaksi, stokiometri, dan kinetika pelindian biji mangan sebagai dasar dalam perancangan reaktor. Yang kedua, bagaimana menentukan tipe reaktor serta kondisi operasi yang paling sesuai berdasarkan karakteristik biji dan data kinetika yang tersedia. Dan yang ketiga, bagaimana melakukan perhitungan neraca massa dan neraca energi untuk menentukan volume reaktor serta kebutuhan sistem termal pada proses produksi MnSO4H2O. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menentukan persamaan reaksi, stokiometri, dan kinetika pelindian, memilih tipe reaktor beserta kondisi operasinya, serta menghitung neraca massa dan neraca energi sebagai dasar dalam perancangan reaktor pada skala industri. Perkenalkan, nama saya Sabina Nurul Ahmad dengan NPM 333342456. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flow sheet dan juga uraian proses yang terjadi. Flow sheet ini merupakan proses produksi mangan sulfat monohidrat atau MnSO4H2O yang menggunakan bahan baku berupa biji mangan dengan kadar sekitar 45% MnO2. Secara umum, proses terjadi atas 5 tahapan, yaitu kombinasi, preparasi slurry, pelidingan, pemisahan padatan dan cairan, serta permunian pembentukan produk. Setiap tahapan memiliki tujuan yang berbeda untuk memperoleh recovery mangan yang tinggi dan menghasilkan produk dengan kemudian yang memenuhi spesifikasi. Tahap pertama yaitu proses kombinasi terdiri atas crushing, grinding. Biji mangan hasil penambangan terlebih dahulu ditampung di dalam rombin sebagai tempat penyimpanan sementara, sekaligus untuk menjaga kontinuitas umpan ke produk berikutnya. Biji kemudian dialirkan menuju crusher yang berfungsi sebagai primary crusher yang memperkecil ukuran biji dari sekitar 1 meter menjadi sekitar 100 meter hingga 200 mm dengan mekanisme penekanan di antara 2 rahang. Ukuran biji kemudian diperkecil kembali menggunakan cone crusher hingga mencapai 10-25 mm. Cone crusher dipilih karena mampu menghasilkan ukuran produk yang lebih seragam dan memiliki kapasitas yang tinggi untuk proses secondary crushing. Material hasil cone crusher selanjutnya dialirkan menuju vibrating screen. Fungsi dari vibrating screen adalah memisahkan material berdasarkan ukuran. Vertikal dengan ukuran lebih besar dari ukuran bukan ayakan atau oversize dikembalikan ke cone crusher untuk dihancurkan kembali. Sedangkan partikel yang lolos atau undersize diteruskan menuju ball mill.
Sistem ini disebut dengan closed circuit crushing karena material yang belum memenuhi ukuran akan terus disirkulasikan hingga mencapai ukuran diinginkan. Dengan sistem ini, efisiensi terproses penghancuran menjadi lebih tinggi dan energi yang dilakukan menjadi lebih efektif. Tahap berikutnya adalah grinding menggunakan ball mill. Pada alat ini, biji digerus bersama air dan media penggerus berupa bola baja sehingga diperoleh ukuran partikel sekitar 75 hingga 150 mikrometer. Tujuan penggerusan untuk memperkecil ukuran partikel, tapi untuk membebaskan mineral mangan dengan mineral pengotor lainnya, sehingga proses pelindingan pada tahapan berikutnya dapat lebih efektif. Semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaan kontak antara mineral dan larutan pelindingan akan semakin besar, sehingga laju reaksi pendinginan meningkat. Produk dari ball mill kemudian dialirkan menuju hydrocyclone untuk dilakukan klasifikasi ukuran. Hydrocyclone bekerja dengan memanfaatkan gaya sentrifugal sehingga partikel akan keluar melalui overflow, sedangkan partikel kasar keluar melalui underflow. Overflow yang telah memenuhi ukuran target diteruskan ke tahap preparasi slurry. Sedangkan underflow dikembalikan ke ball mill untuk digerus kembali. Dengan demikian terbentuknya closed circuit grinding. Tahap kedua yaitu preparasi slurry. Overflow dari hydrocyclone dialirkan menuju slurry tank. Di dalam slurry tank terdapat agitator yang berfungsi untuk menjaga padatan tetap tersuspensi sehingga tidak terjadi pengendapan. Pada tahapan ini dilakukan pengaturan konsentrasi padatan atau pulp density sekitar 30 sampai 40% sehingga slurry memiliki karakteristik yang sesuai dengan proses pelindingan. Tahapan ketiga adalah pelindingan reduktif atau reductive leaching. Proses ini merupakan tahap utama karena pada tahap ini mangan mulai dilarutkan. Pelindingan dilakukan menggunakan dua buah Continuous Street Tank Reactor atau CSTR yang disusun secara seri. Penyusunan secara seri bertujuan memperpanjang waktu tinggal slurry sehingga reaksi pelindingan dapat berlangsung lebih sempurna. Di dalam reaktor dilarikan slurry, kemudian asam sulfat sebagai media pelindingan dan asam sulfur dioksida atau S2 sebagai agen produksi. Asam sulfat berfungsi melarutkan mineral mangan, sedangkan reagen mangan dioksida yang semula berada pada dalam bentuk Mn4+ menjadi ion Mn2+. Reaksi utama yang terjadi adalah MnO2 bereaksi dengan SO2 dan H2SO4 sehingga menghasilkan MnSO4 dengan air. Reaktor dioperasikan pada suhu sekitar 60-80 derajat Celcius, pH sekitar 1-2, dengan waktu tinggal 2-4 jam. Dengan kondisi operasi tersebut, recovery mangan dapat mencapai 90%. Tahap terakhir atau keempat adalah pemisahan padatan dengan cairan. Slurry hasil pelindingan dialirkan menuju thickener untuk memisahkan fase cair dan fase padat berdasarkan proses sedimentasi. Pada thickener, partikel dapat mengendap ke dasar tangki sebagai underflow, sedangkan larutan jernih mengandung mangan sulfat keluar melalui overflow sebagai pregnant leach solution. Underflow di thickener kemudian dialirkan menuju filter press untuk mengurangi kondisi atau kandungan air pada residu sekaligus mengambil kembali larutan NnSO4 yang masih terbawa oleh padatan. Kemudian adalah permunian dan pembentukan produk. Nah, oleh karena itu dilakukan proses pemurnian dengan menambahkan bahan penetral seperti kalsium karbonat atau mangan dioksida sebagai pH larutan meningkat menjadi 4-5. Pada kondisi tersebut, ion besi dan aluminium mengendap sebagai hidroksida sehingga dapat dipisahkan oleh larutan. Setelah larutan menjadi murni, larutan dialirkan menuju evaporator crystallizer. Di dalam alat ini, sebagian air uap
sehingga konsentrasi larutan meningkat sampai mencapai kondisi jenuh atau supersaturated. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya kemudian dipisahkan oleh larutan induknya atau mother liquor menggunakan sentrifugal. Selanjutnya, kristal dikeringkan menggunakan rotary dryer pada suhu sekitar 80 hingga 90 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar air yang tersisa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Prakasa dengan NIM akhir 114. Saya akan menjelaskan mass balance. Sebelum saya masuk ke perhitungan mass balance, saya akan menyampaikan terlebih dahulu yang kami gunakan. Pabrik dirancang untuk menghasilkan 1000 ton MnSO4H2O per tahun, dengan waktu operasi 330 hari per tahun dan 24 jam per hari. Total jam operasi adalah 7.920 jam per tahun. Sehingga jika dikonversi ke basis per jam, end product menjadi sebesar 126,26 kg per jam. Ini adalah merupakan titik awal seluruh perhitungan neraca massa kami. Kadar MnO2 dalam pyrolusite sebesar 45%, target recovery 90%, excess SO2 10% dari kebutuhan stokiometri, excess H2SO4 20% dari kebutuhan stokiometri, rasio solid to liquid sebesar 1:4 berdasarkan literatur penelitian MnO2, loss grinding sebesar 3%, dan efisiensi screening kami anggap 85%. Pendekatan yang kami gunakan adalah bottom up, yaitu menguti mundur dari target produk ke kebutuhan baku, sehingga seluruh tahap konsisten satu sama lain. Langkah pertama dari target produk sebesar 126,26 kg MnSO4H20 per jam, kami hitung mol yang dibutuhkan dengan berat molekul MnSO4H20 sebesar 169 gram per mol, sehingga didapatkan 747,1 mol per jam. Langkah kedua, karena stokiometri reaksi MnO2 terhadap MnSO4 adalah 1:1, maka mol MnO2 yang bereaksi juga 747,1 mol per jam dalam satuan massa dengan berat molekul MnO2 sebesar 87 gram per mol, sehingga didapatkan 65 kg per jam. Recovery hanya 90%, sehingga 10% MnO2 tidak bereaksi dan ikut ke residu. Maka MnO2 yang harus masuk ke dalam reaktor leaching adalah sebesar 72,2 kg per jam. Langkah keempat, karena kadar MnO2 dalam pyrolusite hanya 40%, maka total biji pyrolusite yang harus masuk ke dalam leaching adalah sebesar 160,4 kg per jam. Angka 160,4 kg per jam menjadi acuan utama dalam seluruh tahap kombinasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan neraca massa pada tiap tahap. Sebelumnya, untuk menghasilkan 160,4 kg pyrolusite halus per jam yang siap masuk ke dalam leaching, perlu dihitung mundur kebutuhan ROM atau run of mine dari tambang. Karena efisiensi screening hanya 80%, biji yang harus masuk ke dalam screening adalah sebesar 188,7 kg per jam. Dan pada grinding terdapat loss tubuh sebesar 3%, sehingga biji yang harus masuk ke dalam grinding sebesar 194,5 kg per jam. Karena crushing diasumsikan efisiensi memiliki 100%, maka ROM pyrolusite harus masuk adalah 194,5 kg per jam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan neraca massa di tiap tahap. Pada tahap crushing, pyrolusite ROM berukuran 100 cm atau 1000 direduksi oleh jaw crusher menjadi 100 mm dengan rasio reduksi 10:1. Kemudian cone crusher akan mengecilkan partikel menjadi 10 mm. Pada tahap ini tidak terdapat loss, sehingga 194,5 kg masuk dan 194,5 kg keluar. Pada tahap grinding menggunakan bombing, biji 10 mm dihaluskan hingga kurang dari 150 mikrometer.
terjadi loss debu sebesar 3% atau 5,8 kg per jam, sehingga dari 194,5 kg masuk, keluar 188,7 kg biji halus. Pada tahap screening menggunakan vibrating screen, biji halus sebesar 188,7 kg per jam dipisahkan berdasarkan ukuran. Yang lolos atau undersize sebesar 160,4 kg per jam dilanjutkan ke tahap bleaching. Oversize sebesar 28,3 kg per jam dikembalikan ke ball mill untuk digiling ulang. Total masuk sama dengan total keluar, 188,7 kg per jam. Selanjutnya pada tahap bleaching. Reaksi utama yang terjadi pada reaktor bleaching adalah pelindian reduktif pirolusit dengan stoikiometri sebagai berikut. Pada reaksi ini, H2SO4 berperan sebagai media pelarut, bukan sebagai reaktan stoikiometri berlangsung. Hal ini dapat diverifikasi dari keseimbangan massa, yaitu MnO2 yang memiliki berat molekul 87 gram per mol, SO2 64 gram per mol, dan produk MnSO4 memiliki berat molekul 151 gram per mol. Maka 87 ditambah 64 sama dengan 151 dan terkonfirmasi balance. Untuk SO2, kebutuhan stoikiometri adalah 747,1 mol dikalikan 64 gram per mol sama dengan 47,8 kg per jam, dengan ekses 10% dari literatur karena SO2 adalah gas yang mudah lolos dari sistem, sehingga SO2 aktual yang diumpankan adalah 52,6 kg per jam, sehingga sisa unreacted sebesar 4,8 kg per jam. Untuk H2SO4 sebagai media, kebutuhan stoikiometri berdasarkan berat molekul 98 gram per mol adalah 73,2 kg per jam, dengan ekses 20%. H2SO4 aktual yang digunakan adalah 87,8 kg per jam, dengan sisa ekses 14,6 kg per jam. Untuk air proses digunakan rasio SL sebesar 1:4. Berdasarkan literatur pelindian MnO2, maka kebutuhan air dihitung dari massa biji masuk ke bleaching, yaitu U sama dengan 160,4 dikali 4 sehingga dihasilkan 641,6 liter per jam. Nilai U yang digunakan adalah laju volumetri kelarutan yang digunakan pada persamaan desain reaktor choker. Selanjutnya adalah neraca massa reaktor CSTR seri. Kami menggunakan dua reaktor CSTR yang disusun seri. Pemilihan konfigurasi ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa CSTR tunggal kurang efisien untuk mencapai konversi tinggi, sementara dua CSTR seri mampu mencapai total recovery 90% dengan volume reaktor lebih kecil. Konsentrasi MnO2 awal yang masuk ke dalam reaktor atau CA0 dihitung sebagai berikut. CA0 dihitung dari massa MnO2 dibagi dengan U dikalikan MR MnO2, sehingga didapatkan hasil 1,293 mol per liter. Konsentrasi target keluar reaktor kedua atau CA2 berdasarkan recovery 90% adalah sebesar 0,129 mol per liter. Nilai ini didapatkan dari CA0 dikali 1 dikurangi 0,90. Untuk menentukan reaksi konsentrasi keluar CSTR1 atau CA1, kami menggunakan persamaan choker untuk N reaktor seri dengan volume sama, yaitu choker equation 5-233. Nilai konstanta laju volumetrik atau K-vol diperoleh dari data kinetika Miller dan Wan tahun 1983 dengan energi aktivitas 35,9 kJ per mol. Setelah dikoreksi ke suhu operasi 70 derajat Celcius menggunakan persamaan Arrhenius, diperoleh nilai K-vol sebagai berikut. Kemudian kami mencari nilai residence time per reaktor berdasarkan persamaan choker 5-233 dan didapatkan nilai residence time per reaktor ada 2,69 menit. Kemudian konsentrasi keluar CSTR1 dihitung menggunakan choker equation 5-208, didapatkan nilai 0,409 mol per liter. Untuk reaksi konsentrasi keluar CSTR2 atau CA2 berdasarkan persamaan choker 5-233 dan didapatkan nilai residence time per reaktor adalah 2,69 menit. Kemudian konsentrasi keluar CSTR1 dihitung menggunakan choker equation 5-208, didapatkan nilai 0,409 mol per liter.
Konsentrasi keluar CSTR2 diverifikasi menggunakan Choker Equation 5 strip 212, sehingga didapatkan nilai 0,129 mol per liter. Dengan demikian, konversi di CSTR1 adalah 68,4% dan di CSTR2 sebesar 21,6% dengan total recovery tepat 90%. Selanjutnya, untuk masuk ke dalam distribusi massa per reaktor, mol MnO2 yang bereaksi di CSTR1 dihitung dari selisih konsentrasi dikalikan dengan laju volumetrik, sesuai dengan neraca massa Choker Equation 5 strip 21. Sehingga didapatkan nilai sebesar 567,2 mol per jam dan 179,6 mol per jam. Sehingga terkonfirmasi konsisten dengan kebutuhan produk, yaitu sebesar 747,1 mol per jam. Total masuk dari neraca massa CSTR1 adalah sebesar 942,4 kg per jam yang terdiri dari pirolusit sebesar 160,4, H2SO4 87,8, SO2 52,6, dan air proses sebesar 641,6 kg per jam, sehingga total keluar sebesar 942,4 kg per jam. Terdiri dari sisa MnO2 sebesar 22,9, geng sebesar 88,2, H2SO4 sebesar 87,8, SO2 sisa 16,3, air proses 641,6, dan MnSO4 yang terbentuk sebesar 85,6 kg per jam. Neraca massa CSTR2 identik dengan struktur total masuk sama dengan total keluar, yaitu 942,4 kg per jam, CH1 sebagai input CSTR2 sebesar 0,409 mol per liter menghasilkan sisa MnO2 yang keluar sebesar Ca2 yaitu 0,129 mol per liter dengan tambahan MnSO4 baru 27,1 kg per jam, sehingga total MnSO4 keluar dari dua reaktor adalah sebesar 112,7 kg per jam. Selanjutnya, slide akan keluar dari CSTR2 dengan total massa 942,4 kg per jam masuk ke tahap filtrasi dan evakuasi. Padatan residu yang terdiri dari MnO2 sisa 7,3 kg per jam dan geng 88,2 kg per jam akan dipisahkan dari filtrat. Flokulan akan ditambahkan sebesar 0,09 kg per jam atau 0,01% dari massa slurry untuk membantu penggumpalan partikel halus, sehingga total residu yang dibuang adalah 95,5 kg per jam. Sementara filtrat sebesar 846,9 kg per jam dilanjutkan ke tahap netralisasi. Selanjutnya, slurry akan keluar dari CSTR2 dengan total massa 942,4 kg per jam masuk ke tahap filtrasi dan evakuasi. Padatan residu yang terdiri dari MnO2 sisa 7,3 kg per jam dan geng 88,2 kg per jam akan dipisahkan dari filtrat. Flokulan akan ditambahkan sebesar 0,09 kg per jam atau 0,01% dari massa slurry untuk membantu penggumpalan partikel halus, sehingga total residu yang dibuang adalah 95,5 kg per jam. Sementara filtrat sebesar 846,9 kg per jam dilanjutkan ke tahap netralisasi. Pada tahap netralisasi digunakan kapur atau CaO sisa H2SO4 Rc sebesar 14,6 kg per jam dinetralkan. Kebutuhan CaO dihitung dari mol H2SO4 sisa, sehingga didapatkan MCaO sebesar 8,3 kg per jam. Reaksi netralisasi menghasilkan endapan kalsium sulfat atau CaSO4 sebesar 20,3 kg per jam sebagai produk samping, serta melepaskan air sebesar 2,7 kg per jam. Neraca massa netralisasi sehingga total masuk sebesar 855,2 kg per jam, sama dengan total keluar 855,2 kg per jam, hingga massa dapat disebut balance. Pada tahap kristalisasi, larutan MnSO4 bersih sebesar 112,7 kg per jam dikristalkan menjadi MnSO4 H2O 1 mol air terikat pada per mol MnSO4 selama proses kristalisasi,
sehingga MnSO4 sebesar 746,4 mol per jam akan dikali dengan H20 yaitu 169 sehingga hasil akhir didapatkan 126,26 kg per jam. Produk akhir yang dihasilkan adalah 126,26 kg MnSO4 H2O per jam atau setara dengan 1000 ton per tahun, sesuai dengan target yang diterapkan. Perkenalkan, nama saya Nabila Septiani dengan NPM akhir 07. Di sini saya akan menjelaskan tentang heat balance. Balance atau neraca panas merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengevaluasi aliran energi dalam suatu sistem berdasarkan hukum kekekalan energi atau hukum termodinamika 1. Nah, di sini ada dua tabel yang menjadi acuan untuk perhitungan neraca panas atau heat balance di slide-slide berikutnya. Yang tabel pertama itu ada basis perhitungan heat balance. Data ini didapat beberapa dari soal dan untuk suhu umpan dan suhu leaching itu diasumsikan, yaitu sebesar 30 derajat Celcius dan 70 derajat Celcius. Kemudian di sini ada tabel 2, yaitu data heat capacity per tiap komponen yang nantinya akan masuk ke dalam reaktor. Di sini saya mengambil referensi dari beberapa literatur tertera. Di sini ada Perry Chemical Engineers Handbook sama NIST Chemistry Webbook. Untuk perhitungan heat balance ada di slide berikutnya. Oke, baik. Di sini lanjut untuk perhitungan heat balance pada proses leaching di dalam reaktor. Di sini komponennya ada reaktan berupa mangan O2, H2SO4 sebagai reagen, dan SO2. Nah, ini kan data-datanya sudah didapat. Kita akan menentukan entalpi aliran masuk dan entalpi aliran keluar. Yang pertama itu yaitu mencari delta T. Delta T itu rumusnya T operasi dikurangi T referensi. T operasi di sini yaitu tadi di tabel sebelumnya adalah 70 derajat Celcius. Kemudian dikurangi suhu referensi yang dari soal yaitu 25 derajat Celcius sama dengan 45 derajat Celcius. Kemudian ditaruh di sini di section delta T pada tabel, baik itu aliran masuk atau aliran keluar. Kemudian untuk menentukan H dari masing-masing komponen, baik itu masuk atau keluar, digunakan rumus H sama dengan N kali CP kali delta T. Maka hasilnya akan diperoleh segini, bisa dilihat dalam tabel. Nah, reaksi yang terjadi pada leaching itu ada di sebelah sini, yaitu reaktannya kan mangan O2 solid ditambah SO2 gas, kemudian reagennya dicampur H2SO4 sebagai larutan, kemudian akan bereaksi dalam reaktor menjadi mangan sulfat dan membentuk produk sampingan yaitu air. Oke. Kemudian setelah itu kita mengetahui perubahan entalpi ini bersifat eksotermik karena delta H-nya itu negatif, didapat dari yang delta HR sama dengan min 8.500 kJ per jam. Oke. Lalu di sini dihitung untuk mencari Q atau energi selama proses leaching tersebut. Ini rumusnya mengikuti hukum termodinamika 1, di mana Q sama dengan sigma
H keluar dalam kurung dikurangi dalam kurung sigma H masuk ditambah delta H reaksi. Di sini data-datanya terdapat dari tabel, kemudian didapat hasilnya yaitu 4.656 kJ per jam. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka reaktor leaching memerlukan suplai panas sebesar 4.656 kJ per jam agar suhu operasi tetap terjaga pada 70 derajat Celcius yang tadi digunakan sebagai suhu operasi di leaching. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu perhitungan heat balance pada evaporator. Evaporator merupakan unit operasi yang berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi larutan mangan sulfat sebelum memasuki proses kristalisasi. Di sini terdapat tabel 5 yang menjadi basis perhitungan heat balance evaporator. Dia sama aja sama tabel sebelumnya, cuma ditambah suhu evaporasi dan ditambah kalor laten. Suhu evaporasi sebesar 100 derajat Celcius. Kemudian kalor laten diambil dari literatur sebesar 2257. Nah, di sini pada tabel 6 yaitu entalpi aliran masuk didapatkan H yang di sini masing-masing terdapat di tabel. Nah, hasil perhitungan pada tabel 6 ini menunjukkan bahwa total energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur larutan dari 70 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius adalah sebesar 125,2 kJ per jam. Nah, energi tersebut merupakan panas sensibel yang diperlukan sebelum proses penguapan berlangsung. Kemudian nantinya dicari untuk mencari Q, yaitu rumusnya M dikali kalor laten. Hasilnya yaitu 1000. Hasilnya yaitu terdapat di sini. Nah, nilai tersebut itu merupakan energi yang diperlukan untuk mengubah air dari fasa cair menjadi fasa uap pada kondisi operasi evaporator. Kemudian lanjut untuk entalpi aliran keluarnya. Nah, ini untuk entalpi aliran keluar didapat energi sebesar ada pada data di tabel. Kemudian untuk menentukan Q yaitu kita kurangi dari sigma H keluar dikurangi sigma H masuk. Nah, didapat hasil segini. Nah, itu adalah untuk perhitungan heat balance evaporator. Selanjutnya yaitu perhitungan heat balance pada crystallizer. Crystallizer ini merupakan unit operasi yang berfungsi untuk membentuk kristal mangan sulfat monohidrat dari larutan pekat hasil evaporasi sebelumnya. Nah, di sini ada tabel 8 entalpi aliran masuk crystallizer dan tabel 9 entalpi aliran keluar crystallizer. Di sini bisa dilihat data-datanya. Nah, selama proses kristalisasi, sebagian mangan sulfat ini nantinya membentuk kristal mangan sulfat hidrat, sedangkan sisa larutannya itu tetap berada sebagai mother liquor. Nah, berdasarkan hasil neraca massa, diperoleh aliran keluar sebagaimana ditunjukkan pada tabel 9. Di sini bisa dilihat datanya. Kemudian
Di dalam perhitungan ini, panas kristalisasi itu diasumsikan sebesar 40 kilojoule per kilogram kristal, sehingga diperoleh ini rumusnya Q sama dengan sigma H masuk dikurangi sigma H keluar. Sini dapat dari yang masuk 27, sekian dikurangi 27.000 sekian dikurangi 27.000 sekian. Sini hasilnya didapat 5.044 kilojoule per jam. Dua reaktor CSTR yang disusun seri dipilih sebagai unit reaksi utama dalam proses ini. Sistem pengadukan mekanis pada CSTR menjamin homogenitas campuran dan memudahkan pengendalian suhu reaksi yang bersifat eksotermis. Satu CSTR tunggal tidak efisien untuk mencapai konversi tinggi karena seluruh volume reaktor beroperasi pada konsentrasi terendah sehingga membutuhkan ukuran yang sangat besar dan tidak ekonomis. Konfigurasi seri memungkinkan konversi dicapai secara bertahap, di mana reaktor pertama menangani sebagian besar konversi awal, yaitu pada kasus ini 68%, kemudian reaktor kedua menyempurnakannya hingga total recovery 90% tercapai dengan volume total yang lebih kecil. Pengadukan mekanis pada CSTR menghasilkan kondisi wall mix yang menjamin homogenitas campuran secara menyeluruh, sehingga kontak antara ion mangan dan SO dalam larutan berlangsung merata dan menghasilkan kristal MnSO4 H2O dengan kemurnian serta distribusi ukuran partikel yang lebih konsisten. Dua unit yang terpisah juga memberikan fleksibilitas untuk mengatur kondisi operasi seperti suhu, pH, dan waktu tinggal secara independen pada masing-masing reaktor, sehingga meningkatkan keandalan sistem karena perawatan salah satu unit dapat dilakukan tanpa menghentikan ke seluruh lini produksi. Lalu ada target produksi. Nah, di sini ada tabel sebagai basis perancangan reaktor. Pada perancangan ini digunakan asumsi kapasitas produksi sebesar 1.000 ton MnSO4H2O per tahun. Kapasitas tersebut dipilih sebagai representasi pabrik skala kecil hingga menengah, sehingga masih sesuai untuk perancangan skala kecil seperti sekarang, dan menghasilkan laju alir proses yang realistis. Kemudian di sini ada untuk menghitung produksi per harinya itu dibagi antara 1.000 ton per tahun dibagi hari operasinya yaitu 330 hari per tahun. Didapatkan hasil sebesar 3,03 ton per harinya. Jadi produksi per harinya bisa sampai 3,03 ton per hari. Kemudian kapasitas produksi per jam akan menjadi di sini perhitungannya yaitu produksi per hari dibagi jam operasi. Didapat hasilnya yaitu 0,126 ton per jam atau dikonversi menjadi kilogram jadi 126,26 kilogram per jam. Penentuan dimensi reaktor didasarkan pada hasil perhitungan laju alir dan residence time. Dari perhitungan diperoleh laju alir volumetrik sebesar 641,6 liter per jam dan residence time sekitar 2,69 menit. Berdasarkan nilai tersebut, volume masing-masing reaktor dihitung sebesar 0,479 liter. Selanjutnya, volume tersebut digunakan untuk menentukan dimensi reaktor dengan bentuk silinder vertikal dan rasio tinggi terhadap diameter atau H per D sebesar 1. Hasil akhirnya diperoleh diameter dan tinggi reaktor yang sama yaitu 0,107 meter. Dengan dimensi tersebut, volume yang dibutuhkan dapat terpenuhi sehingga reaktor dapat beroperasi sesuai dengan kondisi proses yang telah dirancang.
Pada slide ini ditampilkan hasil akhir desain reaktor berdasarkan perhitungan proses. Reaktor dirancang berbentuk silinder vertikal dengan rasio tinggi terhadap diameter sebesar 1. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh volume tiap reaktor sebesar 0,479 liter dengan diameter 0,107 meter dan tinggi 0,107 meter. Dimensi tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan proses sehingga mampu memenuhi kapasitas operasi yang telah dirancang. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pelindian biji mangan berlangsung melalui reaksi reduksi MnO2 dan SO2 dalam media asam sulfat dengan stokiometri 1:1:1 pada suhu operasi 70 derajat Celcius. Konfigurasi dua reaktor CSTR yang disusun secara seri dipilih karena mampu memberikan recovery mangan hingga 90% dengan efisiensi yang lebih baik. Selain itu, hasil perancangan menunjukkan bahwa untuk menghasilkan MnSO4H2O sebesar 1000 ton per tahun, dibutuhkan umpan biji mangan sebesar 160,4 kg per jam.